Oke, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di mata pelajaran desain grafis percetakan. Yang di rumah sermo satu-satu dulu sambil juga eh, mengaktifkan kamera kalian. Ada Ariel, ada Daniel, Natasha, Nathan, dan Raihan. Silakan aktifkan kamera. Oke, silakan. Oke, yang belum. Oke. Raihan dan Ariel juga. Silakan supaya ketika kalian ikuti lewat streaming kayak gini, lewat Zoom meeting yang saya gunakan, itu bisa juga di sini juga Sir bisa lihat apakah mengikuti atau cuma sekedar mendengar saja. Oke. Jadi pertemuan kita kali ini tentunya yang lalu kita sudah bahas tentang tipografi dan berbagai hal masalah desain. Jadi ada beberapa hal juga yang Sir akan langsung masuk kepada penggunaan aplikasi kita. Tentunya dengan penggunaan aplikasi, Sir berharap di sini kalian juga bisa mengikuti dari rumah, apakah dengan menggunakan perangkat pendukung kalian berupa laptop tentunya. Kenapa Sir katakan laptop? Karena kita di sini akan menggunakan aplikasi yang dipakai untuk PC desktop atau PC laptop. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk di HP sebenarnya desain seperti ini mungkin tidak ada. Memang tidak ada. Karena kalau sebatas di aplikasi HP yang saya tahu sih cuma sebatas color grading. Untuk pokoknya yang pewarnaan itu masih layak untuk digunakan untuk di HP kalian. Tapi yang kita akan gunakan sini, pertama kita akan masuk ke bentuk image vector. Nah, jadi apa itu image vector? Jadi dalam image itu ada dua hal. Ada vektor, ada bitmap. Nah, memang ini belum dijelaskan juga ke kalian sebelumnya. Jadi bitmap dan vektor itu memang sangat berbeda. Dari segi namanya memang beda. Baru dari segi penggunaannya pasti berbeda. Dan segi gambarnya juga pasti berbeda. Nah, bedanya di mana? Kalau vektor itu gambarnya dihitung dengan matematis. Maksudnya dihitung dengan matematis, maksudnya gambarnya lebih solid, tidak ada tidak ada pengukuran secara pixel. Jadi kalau kalian lihat salah satu contoh gambar-gambar vektor itu seperti apa, itu misalnya gambar-gambar yang clip art, begitu, atau gambar-gambar yang kayak animasi 2 dimensi kayak kalian nonton di film, itu masih masuk vektor karena karakter-karakter yang dibuat itu adalah karakter-karakter yang dibuat dengan aplikasi vektor. Apakah dia yang turang gunakan sini adalah aplikasi Adobe Illustrator. Memang ada banyak lagi, ada sangat banyak aplikasi yang bergerak di bidang vektor, banyak sekali. Tapi pada umumnya yang kita akan gunakan itu Adobe Illustrator. Ada Corel, sama sih sebenarnya di penggunaan, cuma mungkin ada fitur-fitur tertentu atau ada setiap aplikasi ada spesialis masing-masing lah. Tapi secara penggunaan itu semuanya sama. Nah, itu masalah vektor. Nah, baru yang membedakan juga antara vektor dengan bitmap. Kalau bitmap itu dia kalau tadi yang tidak menggunakan pixel, kalau bitmap itu menggunakan pixel. Jadi secara pembesaran, jadi kalau kalian bandingkan, nanti akan ada tugas untuk kalian. Kalian lihat perbedaan antara dua ini. Nah, kalau secara pembesaran memang saya bilang juga, tapi ada baiknya kalian juga cari pembuktian atau cari banyak informasi atau
bekal ilmu yang kalian bisa dapat di luar sana tentunya. Meskipun SER juga akan masih melengkapi di sini. Nah, jadi selain tadi hal yang demikian, ketika kalian pembesaran objeknya, gambarnya, itu ada dua hal yang pasti akan berbeda. Kalau yang bitmap, dia pasti akan pecah ketika filenya diperbesar. Karena dia gambar-gambar itu tersusun dari jumlah-jumlah piksel, dari sekumpulan jumlah piksel, sehingga terjadilah sebuah gambar. Tapi gambar-gambar bitmap ini akan lebih condong atau lebih dikhususkan dengan seperti ini yang kalian lihat juga sekarang. Ini salah satu juga image vector bitmap. Kalau vektor-vektor itu yang kayak animasi lah untuk begitu, atau gambar-gambar kemarin yang terbahas tentang tipografi, yang huruf-huruf yang kemarin kan ada huruf di sini. Ini tidak ada. Bukan kemarin, hari Senin. Karena kemarin tanggal 17 tidak ada kegiatan kelas online. Nah, jadi seperti itu. Itu contoh-contoh simple, nanti kalian akan cari sebagai tugas kalian seperti apa supaya bisa membedakan antara dua hal ini. Karena SER tidak akan membahas secara panjang lebar tentang teorinya seperti ini, karena kita akan masuk kepada aplikasi yang kita akan gunakan. Karena kalian juga SMK, anak-anak SMK, maka perlu juga untuk kita bisa praktik. Tapi praktik kita sangat terbatas di sini karena masih bersifat online. Kita belum bisa tetap muka secara langsung. Tentunya yang masih diharapkan juga bahwa ketika kita masih berinteraksi secara online seperti ini, saya berharap kita bisa mengikutinya dengan baik, bisa mempelajari dengan baik, supaya ketika kalian ada atau selesai di sekolah, atau mungkin ketika kalian kelas 12 untuk melaksanakan PKL nantinya ke depan, itu kalian sudah mahir lagi, sudah tidak banyak bertanya lagi, atau mungkin mempermalukan diri sendiri karena tidak tahu apa-apa selama kalian ada di sekolah. Nah, jadi efektivitas dari kelas online ini dipergunakan dengan baik. Kalaupun masalah jaring atau apa, biasanya serja record itu membantu kalian sebenarnya. Ketika kalian record, jangan lupa untuk kasih nama, karena supaya SER juga bisa tahu siapa-siapa yang nonton recording itu. Gitu. Oke, kita akan masuk ke aplikasi di sini. SER buka dulu aplikasinya. Jadi sama yang SER bilang tadi, SER akan gunakan aplikasi yang bernama Adobe Illustrator. Nah, versi yang SER gunakan di sini ada Adobe Illustrator CC atau Creative Cloud. Nah, 2017. Jadi Adobe Illustrator CC itu ada beberapa versi, ada yang 15. Semakin baru, semakin bagus, semakin banyak fitur tentunya. Tapi SER ambil di sini 2017, karena biasanya yang baru-baru, yang versi terbaru itu yang 2019 atau 2020 sudah keluar mungkin, atau mungkin bisa jadi 2021 sudah keluar. Biasanya aplikasinya semakin baru. Makanya seperti itu. Semakin majunya teknologi, semakin tingginya teknologi, mungkin laptop kalian sekarang yang kalian bisa dapat 5 juta ke bawah itu sudah, kalau menurut dari zaman yang lalu itu tinggi sekali, padahal kalau sekarang itu sudah anggap di bawah, karena teknologi itu selalu berkembang setiap saat. Makanya aplikasi juga itu semakin diimprove, penggunaan penarikan datanya juga semakin banyak. Itu juga kan kalian sudah belajar waktu pembelajaran sistem komputer, bagaimana sistem dari sebuah komputer itu bekerja. Oke, ini sudah ada tampilan. Ini bisa dilihat di layar. Ini tampilan. Mudah-mudahan ini bisa terbaca. Karena kalau di HP kan agak kecil. Nah, jadi itu mudah-mudahan ke depan kalian bisa ada laptop sendiri, karena akan membantu kalian tentunya ke depan. Nah, dan kalaupun itu masalah mungkin terbatasan masalah budget, atau mungkin ada uang untuk berangkat, bisa ke teman-teman
teman-teman yang siapa memiliki perangkat tersebut supaya bisa saling membantu satu sama lain. Tapi harus tetap jaga protokol kesehatan karena dalam kondisi sehat. Oke, ini tampilan pertama. Nah, ini masih kosong. Kita harus buka dulu atau kontrol. Bisa tekan di Ctrl N. Sebenarnya shortcut juga ada, kita bisa digunakan. Tapi di sini karena ini masih bersifat secara online seperti ini, bisa tekan Ctrl N di keyboard atau bisa file ini. Sebenarnya di sini juga ada tertunjuk, ada Ctrl N untuk shortcutnya ada di sini. Oke. Tapi pada umumnya mau di mana-mana pun Ctrl N itu adalah new, di mana-mana pun. Mau aplikasi apapun sama. Ya, ini tampilan. Ini tampilannya. Nah, ini tampilan new dokumen. Ini mungkin orang bisa taruh nama proyek kita seperti apa, mungkin latihan. Kita taruh latihan. Baru profilnya kita akan buat apa? Oke, karena di sini cuma sekedar latihan, print saja gitu. Ini tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Karena dia akan menyesuaikan size-nya dengan misalnya kalau kita mobile, posisi size-nya supaya kita bisa lihat dalam versi mobile. Mungkin atau kita menggunakan mungkin kita akan buat animasi ataupun hal-hal yang lain, tapi kita gunakan yang ini. Oke, nomor artboard ini adalah lembar kerja kita atau workflow kita nantinya di sini. Ini satu saja, nah cuma satu. Baru ukuran kertas sembarang juga, tidak masalah. Ini random saja. Nah, ada aturan yang bagus sih sebenarnya untuk hal ini, tergantung dari kebutuhan kita. Nah, unit ini ada pixel, ada sebagainya. Ini cuma unitnya, tapi kita pakai points. Nah, ini ada pixel. Tapi di sini tetap bukan berarti ketika teraktifkan pixel maka gambar yang kita akan buat akan bersifat bitmap. Tidak mungkin di situ. Karena aplikasi Illustrator itu dipergunakan, makanya ada Adobe Illustrator, ada Adobe Photoshop. Makanya satu perusahaan itu menggunakan seperti itu. Dua macam aplikasi yang berbeda. Tentunya dengan fungsi dan kegunaan berbeda juga di situ. Oke, kita pakai poin saja. Oke, ini CMYK. Ini yang mungkin sudah pernah sampaikan, CMYK dan RGB. Kira-kira apa ya RGB dan CMYK? Nah, mungkin ada yang masih ingat di sini. Coba ini rumah ada yang masih ingat apa tuh RGB dan CMYK? Ada yang masih ingat? Ini singkatan sih sebenarnya. Singkatan dari color mode. Maksudnya dari warna itu sendiri, mode warna. RGB apa? Red. Halo. Ini rumah red. Yang di rumah ini masih aktif enggak? Halo, yang di rumah? Apa itu RGB? Warna-warna apa saja di RGB? Red, green, blue, sir. Red, green, blue. Oke, bagus. CMYK? Nah, ini mesti paham dulu, mesti tahu. Aduh, gimana ini? Orang akan masuk di aplikasi, tapi kalian tidak tahu penggunaannya. Makanya itu pentinglah teori yang saya bilang. Dan itu sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Kalaupun belum disampaikan sebelumnya, mungkin itu kalian bisa, karena Sir juga mengejar supaya kalian juga bisa tahu menggunakan aplikasi. Oke? Kalau CMYK seperti apa? Kalau RGB itu red, green, blue, CMYK? Halo? Cyan, yellow, magenta, black. Oke. Cyan, magenta, CMYK, cyan, magenta, yellow, black. Nah, jadi seperti itu. Dari dua warna ini tentunya orang tidak cuma sembarang taruh CMYK atau RGB. Tapi orang lihat fungsinya. Masih ingat lagi ya fungsi CMYK dan RGB? Ada yang masih ingat?
Tentunya kenapa ini disuruh pilih? Pasti ini ada maksudnya tentunya kan. Tidak sembarang-barang pilih sebenarnya. Ada yang masih ingat? Lupa. Oke, di sini saya ingat ulang. CMYK itu adalah mode pewarnaan untuk khusus percetakan. Warna yang digunakan oleh printer, yang digunakan oleh yang bersifat dicetak-cetak lah untuk hal itu. Cetakan offset, baru pokoknya cetakan outdoor dan sebagainya. Itu CMYK. Jadi warna yang digunakan di sana. Jadi kalau kita membuat project kita untuk dicetak, maka kita harus pakai mode warna CMYK. Jadi warna yang kita laksanakan di sini akan sesuai dengan atau pewarnaannya akan sinkron ke warna percetakan yang ada. Kalau kita cuma sekedar buat project kita untuk cuma mungkin bikin logo, tapi logo kita cuma taruh di Instagram, tidak akan dicetak dan hal yang lain, maka kita harus taruh di RGB. Oke, seperti itu ya. Itu mesti dimengerti dulu dan mesti tahu dulu supaya kita tidak salah. Oke, kita pakai RGB saja karena kita akan menggunakan seperti itu. Oh, kita harus ganti mobile saja. Karena kalau mau print dia harus CMYK. Karena dicetak ya. Jadi kita gunakan mobile saja. Anggaplah ini bikin di atau Arjo ilustrasi supaya lebih apa. Oke, baru berikut di bawah ini ada raster effect. Nah, ini ada screen, medium. Nah, ini high. Kenapa high itu? Apa itu PPI? Nah, PPI ini bukan PPIP yang apa ya? Yang Apple FFP dan sebagainya. Nah, PPI ini adalah singkatan dari pixel per inci. Semakin tinggi PPI, semakin tajam. Memang dia masih menggunakan pixel di sini. Karena pixel itu bukan berarti memang pixel itu adalah kumpulan-kumpulan kotak-kotak yang tersusun dari kumpulan nanti gambar itu tersusun dari jumlah pixel yang ada. Meskipun ini dia bersifat vektor yang saya bilang tadi, tapi ketika kalian memperbesarnya tampilan itu tidak akan pecah dibandingkan. Jadi perbedaan yang lain juga antara vektor dan bitmap adalah selain gambar dia berbeda dari segi kontras warnanya, karena kalau vektor itu lebih padat, lebih solid warnanya. Kenapa demikian? Karena dia tidak menggunakan pixel. Jadi dia ada pengukuran matematis. Baru dari segi size atau kapasitas. Biasanya gambar vektor itu lebih ringan. Makanya kebanyakan orang buat logo, buat misalnya desain kostum baju, lebih banyak mereka gunakan Adobe Illustrator dibandingkan Photoshop. Karena kenapa? Karena dia lebih presisi. Kalau orang pakai Photoshop buat itu bisa jadi ketika cetak, kenapa ini pecah? Tapi kalau di vektor tidak akan mungkin pecah seperti itu. Makanya dia akan dapat kualitas yang sangat bagus seperti itu. Oke, kita pakai 300 supaya DP kualitas bagus. Cuma semakin tinggi DP PPI maka kapasitas akan semakin besar dan semakin banyak. Oke, mode default saja. Oke. Oke. Ya, inilah tampilan awal Adobe Illustrator. Seperti ini. Jadi di sini ada tools-nya. Nah, tools ini tentunya memiliki fungsi dan kriteria masing-masing. Tentunya ini menu bar. Baru di sebelah kanan sini adalah tombol panel-panel yang ada. Ini kita bisa perbesar. Nah, ini juga ada di sini. Ini sedikit baru perkenalan saja ya. Nanti kita akan beberapa kali pertemuan karena waktu kita sangat terbatas juga.
Dan mungkin kalau belum ada aplikasi ini bisa di-download. Kalaupun tidak tahu download di mana, nanti bilang Basar, nanti Sir akan coba taruh di survei Google Drive. Nanti bisa download dari situ. Nanti Sir cari, atau apa yang Sir gunakan ini Sir akan taruh di situ. Karena yang Sir gunakan ini adalah Illustrator portable. Jadi tidak perlu diinstal, langsung pakai, langsung klik, langsung pakai. Portable. Jadi sangat praktis lah, karena cuma khusus untuk kita membuat sesuatu, tidak mungkin untuk workflow kita yang sudah mungkin ke klien sudah ada bayaran mas, makanya kita cuma pakai portable saja. Namanya portable, mudah seperti itu, tidak perlu diinstal, langsung klik, langsung kita buka aplikasi. Oke, jadi di sini ada panelnya, layer panel, bagian panelnya. Di sini ada color. Tentunya color sini adalah kumpulan-kumpulan warna yang kita akan gunakan sebagai fill kita di sini. Sebenarnya kita bisa klik di sini, klik 2 kali, makanya akan muncul seperti ini. Akan muncul ketika kita klik 2 kali di fill-nya. Ini fill yang bagian bawah ini adalah stroke-nya. Oke, ini panel warna, ini kita bisa kombinasi sini. Atau kita bisa, ini kalau kalian lihat ada gambar di kursornya itu kelihatan kayak dot. Ini adalah eyedropper. Eyedropper itu adalah di mana ketika dia klik atau dia diposisikan, dia akan copy. Semacam apa ya? Pokoknya lupa dia colok di situ, dia akan tercopy apa yang dia warna yang kita inginkan. Baru ada color guide, nah ini kita bisa atur juga, ini ada. Ini jadi color ini berisi dengan warna-warna yang nantinya akan menjadi patokan kita untuk mungkin kita bikin apa ya? Bikin es krim. Nanti berikut kita akan bikin logo-logo, apakah logo-logo Instagram, pokoknya logo yang ada dong, yang pernah ada. Kita coba buat di situ. Kita buat yang sederhana dulu dan yang sudah ada dulu. Nanti ketika kita sudah mahir, baru kita ke penggunaan yang lain. Baru ada color guide, sama juga. Tapi ini sebenarnya bisa diubah-ubah. Ini ada temanya. Ini esensial. Kalau untuk layout pasti akan berbeda lagi. Nah ini penggunaan-penggunaannya. Kalau untuk painting, misalnya kalian lebih khusus. So ada DP apa ya? Template untuk workflow-nya seperti apa. Nah, kalau kalian ingin menggunakan tipografi, membuat huruf-huruf, ya sudah gunakan sini. Makanya dia akan tersetting. Nah, di sini langsung ada drive. Nah, ini sudah DP. Pokoknya untuk memudahkan kalian untuk workflow kalian seperti apa. DP esensial saja. Ini esensial, ini yang pada umumnya yang kita gunakan. Oke, baru di sini juga ada brush, ada simbol yang kita bisa gunakan, ada stroke. Stroke ini bukan penyaki, tapi ini garis. Ini seberapa tebalnya garis kita bisa buat di sini. Gitu. Dengan menggunakan line ini. Nah, kita bisa tebalkan di sini. Seperti itu. Itu cuma contoh. Control set adalah back mana-mana begitu. Control set pasti akan back ke settingan kita yang awal atau apa yang kita sudah pernah lakukan sebelumnya. Baru gradient tentunya gradiasi atau kombinasi antara dua tiga lebih warna, tentunya bergradiasi. Transparansi yang kita tahu transparan, tembus pandang. Oke, nanti kita akan coba-coba, nanti mungkin ini cuma sedikit pengenalan saja. Library, tempat di mana proyek kita bisa dicantumkan di sini. Mungkin kita bisa buat ini dan seterusnya, itu nanti akan disimpan di sini di depan. Supaya kita tinggal atau kita bisa ambil apa-apa saja yang sudah ada di library kita. Supaya kurang ambil dari sini. Tapi kali ini jangan digunakan. Oke, baru appearance. Seperti itu, sama juga. Jadi ini satu bagian, graphic style. Kalau kita ingin buat
ada seperti ini. Oke, jadi ini Zoom sudah kasih tahu tinggal 10 menit. Ya, jadi seperti itulah gambaran-gambaran. Nanti ke depan, nanti pertemuan kita masih ada pertemuan 1 kali lagi di minggu ini. Nanti kita akan, ini baru sedikit perkenalan bagian sebelah, bagian panelnya, nanti ke toolsnya untuk ke depan. Oke, mungkin itu sedikit pengenalan, sangat singkat tentunya. Yang kita bisa, ya jadi ini yang keterbatasan dalam pertemuan kita dalam kelas online tentunya. Mudah-mudahan kita sudah bisa tetap muka langsung supaya kita bisa lebih efektif lagi. Di sekolah juga ada lab komputer yang kita bisa gunakan supaya tidak bergantung kepada teman untuk saling meminjam-minjam gitu. Oke, demikian untuk saat ini, terima kasih, dan sebelum itu tentunya kita akan absensi dan mudah-mudahan apa yang kita belajar mungkin sangat singkat saat ini karena masih pengenalan, dan itu yang sedikit yang saya bisa sampaikan tadi mengenai perbedaan antara vektor dan bitmap. Nanti kalian cek di aplikasi kelas dojo kita karena aplikasi yang saya gunakan itu dia. Jadi tugasnya adalah cari perbedaan atau pokoknya keseluruhan tentang vektor dan bitmap. Nah itu nanti untuk lebih jelas nanti saya akan taruh di portofolio. Setelah kelas online ini saya akan buat dulu. Dan jangan lupa untuk mengisi absen kelas yang sudah ada. Bisa langsung taruh karena survei sistem pembelajaran itu adalah sistem poin. Semakin banyak kalian kerjakan sesuatu, semakin rutin kalian buat tugas, semakin giatlah kalian mengikuti kelas online seperti ini, maka poin-poin kalian akan bertambah. Itu juga bisa kalian cek di akun-akun kalian masing-masing. Oke, silakan aktifkan kamera kalian. Yang belum aktifkan, ada Charlie juga di sini yang putih. Oke, saya berharap juga orang-orang yang di sini, kalau tidak salah besok kita ada kelas juga sama, tapi akan membahas kelanjutan dari yang tadi yang masih belum selesaikan. Ya, atur posisi dengan baik, akan di screenshot. Saya sudah. Posisi dengan 3, 2, 1. Oke. Terima kasih untuk kesempatan saat ini. Jadi jangan lupa untuk selalu tetap belajar dalam musik apapun. Tetap selesaikan semua supaya tidak jadi seperti sebelumnya. Akhirnya tidak ketuntasan nilai tidak ada, makanya akan kesulitan lagi. Saya berharap karena ini mata pelajaran produktif, karena ini juga sudah kelas masuk kelas 11, kita sudah banyak kepada inti ke jurusan kita, makanya lebih fokus lagi untuk kalian demikian. Terima kasih sekali lagi untuk sampaikan ke kalian dan see you next time.